Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa tilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Allah sampaikan kepada kita semuanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita semuanya syukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita ingkar dan kufur, maka bukan dikurangi, tapi dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur adalah sebuah keniscayaan. Maka syukur adalah modal hidup. Maka syukur adalah fondasi hidup kita semuanya. Tidak mungkin orang bahagia hidup tanpa landasan syukur. Jadi ibu hadirin rahimakumullah, bahagialah di dalam hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini kita cuma sekali hidup di dunia. Jadi hidup di dunia sing bahagia. Bahagia tuh Bu? Ibu bahagia tuh? Bahagia? Ayah salakina ayah? Datang gak dia datang? So kapan lagi musab salakina? Nah, suaminya ganteng gak? Duitnya banyak? Gak ganteng gak? Gak punya duit gak? Tapi tetap bahagia baik? Alhamdulillah. Ya karena tanpa syukur ini hidup akan repot. Fondasinya syukur. Yang paling penting syukur. Yang paling penting syukur. Yang punya suami nggak begitu ganteng, syukur, alhamdulillah. Itu kalau dinikmati indah, syukur ya. Kalau dinikmati syukur. Kalau kita bisa memandang dari sisi yang positifnya, insya Allah. Nah, jangan lagi nanti ganteng, alhamdulillah. Dan mual dicopot ke batu, salah kiri. Ya, awet gitu ya. Rek tebar pesona kumaha moal payu naon sebabna jelek. Bapak urang membuka pamajikan tepati geus sugih aman nyaman, hidup tentram. Mati pun kita nyaman pun pamajikanna. Membuka pamajikan geulis repot hirupna. Loba kahariwang. Pamajikan eueuh urang hariwang bisi pamajikan urang ditoelan ku RT. Diganggu juga. Mati pun kita nggak akan kelem. Kalau punya istri yang cantik, jadi kalau bisa mensyukuri semuanya indah. Kurang terkir mau salahnya dikumpul ke oke acan, RW datang ke imah. Neng sabar, halus hari papa gitu nak, gitu nama halus. Kalau ada apa-apa hubungi AA. 70 tahun kita RW AA. Ya, jadi semuanya syukurlah. Karena syukur itu adalah asasi daripada hidup. Maka saya punya resep sederhana untuk kita tetap hidup bahagia. Hidup di dunia sing bahagia. Resep sederhana saya, ibu kalau mau hidup bahagia, kalau resepnya cuma satu, ini resep sederhana. Kalau di rumah belum punya cermin, beli cermin modal 70.000. Punya duit 70.000 punya? Punya duit 70.000 nggak Bu? Punya. Di rumah ada cermin nggak? Kalau sudah ada aman, berarti nggak perlu modal 70.000. Ya, baru kalau musik, riuh, rudet, mikiran naon permasalahan dilematika hidup, ibu langsung berdiri di depan kaca. Ambil nafas dalam-dalam, dan sambil di depan kaca, keluarkan sambil senyum. Alhamdulillah, insya Allah bahagia. Mau dicoba mau? Di depan
Entong di jalan, apa sedang di jalan? Kayak ibu-ibu ngarengah di jalan. Alhamdulillah. Pamajikan saha ya. Kita buat pengajian itu penting jadi gelo pamajikan kurang. Ya. Dan insya Allah muat bahagia. Makanya Rasulullah kasih kita resep. Akillah minat dain, ta'ish hormal. Hei manusia, hei umatku, jangan tong loba hutang, tong geningan yuk. Hidup merdeka itu resep bahagia mematakan. Jangan hidup rendah, hidupnya loba hutang. BRI ayah, mandiri boga, debit. Setoran imah can beres. Sabar setoran imah bukan di rumah. 700 kali berapa puluh tahun? 15. Salah kini tidak stres tadi. Stres. Ya Allah Gusti. 700.000 kali 15 tahun. Bihem mun gajinya 20 juta. Ya gajinya 2 juta. Potong 700.000. Cangke kredit seragam taklim. Iya. Dia kredit masih kredit. Hijau daun gitu. Kredit tanah tiga sudah. Saya kurang setuju dengan seragam itu. Ya, saya terus terang saya kurang setuju majelis taklim bikin seragam itu kalau sifatnya pemaksaan budaya. Ngan dasar ibu tidak dipaksa tuh maksakan seorang ini. Pengajian Senin Kamis beda deh. Beda ya Allah. Sendal AWW mah 10 sikit tak. 10 pasang mereka undangan sendalna eta. Areka acara mun sendalna ganti deui, hiji mah sendalna lain deui. Salaki mah eta. Tapi hidup bagaimanapun paling penting bahagia. Ini yang ada di sini ummahat ya. Ummahat majelis taklim. Kecubung. Asal jadi perempuan anu saleh. Ibu ini perempuan solehah semuanya bukan? Perempuan solehah semuanya bukan? Ya perempuan solehah semuanya bukan? Yang kita survei kata Rasulullah, ciri ini perempuan solehah itu ada 5. Ya, 1 idan atau tahas karatka. Yang pertama kalau dilihat oleh suami nyugemakeun. Menyenangkan. Suami itu lihat itu menyenangkan, betah. Ibu kira-kira kalau dilihat suaminya menyenangkan atau tapi itu mah sering manyun, monyong, atau tapi sering semelnya. Sering. Sok-sokan tangan kasar biasa. Rajin. Istiqomah. Yang ingin mengkara. Ini. Lebih sering mana yang kira pada penyakit mengkara? Kita pemajikan sama kita. Kita salah nasib sarwanya. Allah tadi. Ya, tapi paling penting kurang sing bahagia. Ya, kalau di sini perempuan soleh kata Rasulullah, kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan. Nah itu pulang dari pengajian ini. Di rumah langsung itu pasang senyum yang simetris. Bawa penggaris ke kanan 11 cm, kiri 11 cm, latihan tilu poin tilu penting. Senyumku termanis yang mana ini yang kira-kira suamiku akan senang. Ya, engkau akan dapurmu jauh dirinya. Jadi lolobana urang mah pamajikan urang mah kasolehan pamajikan urang, cantikna pamajikan urang, geulisna pamajikan urang mah terbatur. Eta ibu-ibu geulis ieu mah di rumah kieu. Ayo nu dibedak, ayo digincu, ayo make panuan naon eta? Enggak. Bulu mata badai naon eta? Tegaduh. Eta teh dina raga ka mana eta teh dipake kitu kabeh. Cantik geulis pakaian luar biasa, wangi luar biasa. Eta teh asup ka jero kamar atau lebih karep mana? Berarti cantik mu teh ka salaki ke tukang ojek. Satu, idza nadartaha syarratna.
Kalau perempuan itu kau lihat, maka dia itu menyenangkan. Dan semoga ini momentum hijrah. Nah, karena kita pasti kita sering membahas dan ngomong mengenai masalah hijrah. Karena momentum saat ini adalah momentum hijrah. Nah, semoga setelah pasca momentum ini, seremonial ini, maka hijrah itu tidak sekadar menjadi liputan dan acara sifatnya seremonial semata, tapi hijrah yaitu menjadi ikatan batin yang ada di dalam diri kita semuanya. Untuk hijrah itu maknanya juga makna ini. Ayah laki-laki muda orang umur baru 21 tahun, dia stres. Kenapa dia stres? Dia ditolak oleh perempuan. Dia putus cinta. Belum juga nimbak ditolak. Dia stres, kenapa? Karena cintanya ditolak oleh perempuan. Maka dia ngambil ancang-ancang, dia naik ke atas jembatan, dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia mau bunuh diri. Begitu hayat jumping masuk ke dalam sungai curang, ayah nini datang. Anak muda, jangan bunuh diri. Mbong rek bunuh diri weh. Dasar stres nih mensikapi kehidupan ini. Hidupku sudah berakhir, cintaku sudah ditolak. Mending aku mati daripada ditolak cinta. Jangan anak muda, mending engkau kawin sama Nini. Sudi tuing kita ngawin kasihan. Jangan kau nyak-nyak kedua siap. Ada siap ngomong gak sopan siap ya. Jangan ngomong seperti itu dulu. Anak muda, ketahuilah, aku ini aslinya adalah gadis muda cantik kuat biasa. Ngan aku itu dikutuk oleh nenek-nenek sihir. Akhirnya jadilah ini sihir. Nah, kata penyihir itu, sihirnya bisa lepas kalau aku dikawini oleh anak muda. Maka, anak muda, nikahi aku, maka kau akan mendapatiku seperti bidadari yang cantik luar biasa. Oh, gitu nih. Ayo atuh kawin. Ayo dikawin aku, budak orang terjadi bunuh diri, akhirnya nikahkan ini. Ini malam pertama terjadi, malam kedua terjadi, sampai malam tidur terubah-ubah. Anak muda mana ini cara gadis itu? Gadis itu mana? Kau terubah-ubah dari interupsi sama ini. Kau kenapa kau tidak berubah? Jangan setelah engkau dikawin oleh anak muda yang masih bujangan, engkau akan bebas dari kutukan sihirmu. Aku ini bujangan, aku anak muda, kau terubah-ubah. Dijawab oleh ini anak muda, ini milenial 3 ini. Ini zaman modern, ini medsos. Alicia bisa percaya kayak dia urusan gitu. Tahu nih 2021 masih kayak dia percaya urusan gitu. Akhirnya ada bunuh diri ya. Jadi filosofis ini jangan jadikan pakem hijrah. Ari jauh berubahna. Kamari kitu, ayeuna kieu, geus kan kitu we. Anu musep we. Allahu akbar. Kata kira-kira naon eta Bu? Ari adzan ge naon? Ieu masih sakitnya gede atau pilot ge? Ini dia masih sakitnya gede atau pilot. Masih jadi nampung jamaah tuh. Nampung. Hari penduduknya ada sahabat akhirnya 700 di dia. Ini masih kira kata nampung dia. Sholat maghrib kata nampung. Isya kata nampung. Subuh. Allah, baik. Itu di Nusa Tenggara Barat itu sampai ada begitu ada sidak dari bupati di DKI tersebut menyatakan Pak Bupati, ini masih percobaan kami. Kenapa? Karena kami penduduknya tidak banyak, tapi kami sholat subuhnya itu selalu 4 jam, tidak kurang dari 4 jam. Sidak langsung Bupati pengen membuktikan mana misalnya obat sampai didatangi Bupati, ternyata imamnya aki-aki, saya ulang. Mahkotanya keluar.
Lalu bupati protes, katanya 4 sak. Ya itu benar. Ini Sapudin, tak imaman. Ini kan gue makmumnya sampai ini. Jadi ini 4 sak Sapudin sampai ini. Sapuan. Nasibnya sarwa, eta sarang di dia sarwa. Alhamdulillah. Eta salah kisah begitu salah kisah. Bu, eta salah utara kamu situ salah kisah. Woi. Kita buka salah kita atau randa kabeh ke sini. Ini randa tapi buka salah kita. Kan salah kita tuh. Ayo di salah kita. Mana yang salah kita coba? Yang paling tinggi. Lukaset. Oh, kamu sih salah kita. 1 tahun sekali tapi 2 tahun sekali. Maghrib kamu sih itu bu, sarawih. Isya. Syukur. Lek naon kita kamu sih. Jadi kalau memang di sini pergerakan jamaahnya kurang, sholat jamaahnya kurang maka saya anjurkan mungkin dari muntadan untuk pas wayah waktu sholat. Ada subuh untuk 4:30 untuk jam 8 pagi. Insya Allah minum jamaah. Allahu Akbar. Sholatu khairum minan naum. Jam 8 pagi sok minum gitu. Pasti dikontrol kabeh kan. Kalau siap nanawana kita kan. Gelo siap mah gitu. Jam 1 dia teh adzan gitu. Adzan mah tadi. Gitu lah nu siap tapi aing. Aing adzan dulu siap tuh nolol. Aing asal adzan siap tuh nolol. 5 waktu aing capek adzan siap anggar we. Hari-hari aing siap nolol. Lu gelo saha itu. Ya. Dan mustina sudah itu kalau kita kaji secara etimologi daripada hijrah. Hijrah itu menjauhi, hijrah itu pindah, hijrah itu menggapai satu tujuan yang lebih progres, yang ada nilai progresnya. Mustina hijrah itu ada momentum seperti itu yang kita maknai. Tidak sekalian istilahnya pawe obor, bakar jago, ngariung udut bareng, atau nabi ajang silaturahim, atau nabi baca doa akhir tahun awal tahun, membaca doa akhir tahun awal tahun itu bagus. Apa lagi? Capek. Pawe obor silahkan bagus, membangun silaturahim itu juga bagus. Tapi awas, pakem, sebuah guru daripada hijrah itu tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hijrah ini seyogianya tidak keluar. Maka hijrah ini seyogianya pakemnya adalah sebagaimana pakem yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mulia orang sadari sing biasa hijrah anu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari bakhil pelit jadi bagel. Itu ya, tina pelit jadi bagel. Ini hadir di kita ibu-ibu teh termasuk jelma-jelma karet atau nabi jelma berean? Berean atau nabi korea? Berean bener. Berean yang dicoba dengan minta 100.000 ilang lah. Belum nabi yang 100.000 ilang berean mah. Jadi hijrah dari bakhil menuju sahih, hijrah dari sesuatu keterpurukan menjadi satu menggagas urusan masa depan, hijrah jadi yang jauh dari mardatillah menuju sesuatu yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, kita jangan kalah. Ada satu sosok komunis PKI, Partai Komunis Indonesia atau PKI itu. Salah satu di antara ikon tokohnya adalah ada yang bernama Sudisman dan Nyoto, Lukman Nyoto. Sudisman Lukman Nyoto ini termasuk pengusir daripada Partai Komunis Indonesia di kala itu. Sudisman dan Nyoto ini luar biasa, Bu. Dalam sisi yang lain, dalam tanda kutip, maka pakem yang dipegang oleh Sudisman dan Nyoto ini semestinya umat Islam memegang apa yang dipegang oleh Sudisman dan Nyoto. Kenapa demikian? Sudisman dan Nyoto ketika mahkamah militer luar biasa
memberikan justifikasi hukum ketika mahkamah militer luar biasa memutuskan dan menjatuhkan hukuman mati untuk Sudirman dan Nyoto. Maka apa yang dilakukan oleh Sudirman? Maka apa yang dilakukan oleh Nyoto? Sudirman dengan kepala tegak, Sudirman duduk tegak mendengarkan putusan sang hakim. Nyoto bahkan masih sempat nyanyi, baca syair dia. Masih sempat nyanyi, ya Allah, ini orang mau dibunuh, ini orang mau ditembak, ini orang mau dijatuhkan hukuman mati, tapi masih ini tegak luar biasa. Ini luar biasa Nyoto. Nyoto, dia tahu bahwa dia akan dihukum mati oleh mahkamah militer luar biasa tersebut, tapi dia masih sempat menyanyikan lagu luar biasa. Mereka tidak gentar, mereka menghadapi kematian itu dengan senyum mereka. Mereka betul-betul menghadapi itu dengan tegar luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena di dalam jiwa Sudirman dan Nyoto, ideologi komunis itu tertanamkan luar biasa. Ideologi komunis itu tertanamkan menjadi akidah yang luar biasa di dalam diri Sudirman dan Nyoto. Padahal mereka adalah orang komunis. Padahal komunis adalah materialisme. Ismenya adalah isme material. Bahkan mereka tidak percaya sebagai imaterial. Bahkan ideologi itu mestinya perkara abstrak, perkara imaterial, perkara yang paradoks dengan akidah mereka. Tapi mereka meyakini luar biasa tentang ideologi komunis tersebut. Nah, ini kenapa tidak terjadi di umat Islam? Umat Islam, andai kata umat Islam, ya Allah Gusti, cara mereka memegang prinsip kanggo pinerakaan itu luar biasa, Bu. Apa yang diperjuangkan oleh Sudirman? Apa yang diperjuangkan oleh Nyoto? Kanggo pinerakaan. Jelas mereka adalah dinerakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas mereka adalah orang-orang mulhidin. Jelas mereka adalah orang-orang musyrik. Jelas mereka adalah orang-orang kafir. Jelas mereka adalah orang-orang anti Tuhan. Dan jatah mereka adalah fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan diposisikan oleh Allah di neraka jahanam selama-lamanya. Ini luar biasa. Mereka dalam rangka memperjuangkan untuk neraka saja, mereka itu sampai mendarah daging. Ari umat Islam di dalam rangka memperjuangkan untuk di surga. Tapi letoyna luar biasa. Ya Masya Allah, akidah umat Islam kalau memiliki kekuatan akidah dan ideologi yang sampai di dalam cita rasa sebagaimana yang dimiliki oleh Sudirman dan Nyoto, insya Allah Islam akan muncul sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita telah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, la salata di jaril masjid illa fil masjid. Tidak boleh, tidak sah. Ada yang mengartikan tidak sah, ada yang mengartikan tidak akmal, tidak sempurna, ada yang mengartikan tidak afdol, yaitu bagi tetangga masjid kecuali sholatnya harus di masjid. Nah, ini harus dicatat oleh kita semuanya. Ini kalau akidah kita masuk ke dalam rule yang disampaikan oleh Rasulullah, masuk ke dalam tulang sumsum yang luar biasa, insya Allah kita tidak akan menganggap masjid itu jauh. Yang jauh itu bukan masjidnya, tapi hatinya. Dia masjid naon teh? Ar-Rayyan. Musola Ar-Rayyan. Musola Ar-Rayyan ini dibandingkan dengan itu jalan harupat jauhan mana? Jauhan mana? Deketan mana Musola Ar-Rayyan sama jalan harupat? Ini kalau dalam waktu yang bersamaan ya, di gerawanku jalan harupat dan di gerawanku masjid Ar-Rayyan kira-kira datang ke mana? Ini dalam pengumuman yang sama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak, Persib Nuain malam Ahad, malam Jumat ini akan main jam ba'da isya. Itu pengumuman dari Jalan Harupat. Manajemen dari Jalan Harupat mengumumkan seperti itu. Kemudian manajemen dari DKM Ar-Rayyan ngumumin, bapak-bapak, ba'da isya malam Jumat taklim Muharram akan digelar. Kira-kira salah ibu ke mana? Ke Ar-Rayyan atau tapi ke Jalan Harupat? Kira-kira melong api atau tapi melong TV. Jadi kenapa ini kumpul di sini sebanyak ini orang? Kenapa? Main eta si Persib. Dibere Persib main.
Jangan coba-coba berani menggelar pengajian di mana-mana. Ibu-ibu itu hadir di dia ikhlas tuh. Ibu-ibu kenapa itu? Ayah di dia jam sakit ya? Hah? Ya kan? Cek abi mah bohong. Lain jangan tarik. Nah, sebabnya dari imah mau video itu. So kali dia mah ayo video itu, mereka dia itu. Ibu-ibu mau berangkat taklim ke Amal Surah Ar-Roya, terus ayah tetangga lalu nyamper, anterin saya yuk. Pada Isya jam 8 gaji mahir, nyokot duit 20 juta, kanggo 5 juta. Dan jam itu juga berbarengan dengan taklim ini. Kira-kira ibu ke Ar-Royan atau gaji mahir? Ke Ar-Royan gaji mahir. Jadi ibu datang di sini namun judulnya bukan untuk taklim. Sebab di imam bedu. Alhamdulillah. Hari itu cara si kopi di bintangnya dulu gitu ya. Ya, inilah hijrah yang dicontohkan. Aduh, capek. Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru yuthbitu aw yaqtulu aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini Al-Anfal ayat 30. Itu Allah buka dengan kata id. Id itu maknanya adalah udhkur. Muhammad coba ingat. Umat Islam coba ingat. Sejarah ini bukan Soekarno yang ngomongin sejarah sehingga kita jas merah, bukan. Sejarah sebelum Soekarno berkuar tentang jas merah, sebelum pelajaran sejarah itu dikumandangkan, Al-Quran sudah berbicara tentang sejarah. Karena kita salah satunya bisa kita lihat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 30. Di sana Allah sampaikan coba ingat oleh kalian, coba kalian flashback, coba pelajari oleh kalian apa yang harus dipelajari. Yang guru bikalladzina kafaru, ketika orang-orang kafir Quraisy yaitu di Darun Nadwa, mereka mengadakan konspirasi atau makar. Konspirasi atau makar itu kumpul seluruh jedengkot perwakilan daripada kabilah-kabilah Quraisy. Hampir tidak ada yang absen, semuanya hadir dalam konspirasi tersebut. Dan dalam konspirasi tersebut juga dihadiri oleh iblis laknatullah alaih. Iblis hadir di dalam parlemen Darun Nadwa. Iblis hadir ketika kafir Quraisy, mereka pening, mereka pusing, mereka gerah, mereka kehabisan energi dan kehabisan langkah. Ini kumaha, ini bagaimana cara memutuskan mata rantai dakwah Muhammad ini. Muhammad ngomongkan syariat-syariat lain, Muhammad ngomongkan solusi daripada kehidupan. Itu bukan menyembah berhala, bukan berikut kepada Yahudi Nasrani, bukan apapun. Tapi solusi dari itu semuanya adalah yaitu dengan ketundukan kepada syariat Allah, ketundukan kepada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sudah pening ini. Muhammad di kita embargo ekonominya bukan tambah mati, tapi tambah banyak pengikutnya. Muhammad kita jahilin, kita tengilin, ternyata Muhammad juga tidak tambah mati, tapi justru tambah sebaliknya, yaitu tambah pengikutnya. Bagaimana lagi ini cara membunuh dakwah Muhammad? Maka ada yang usul, dan usul itu mengatakan, yuk kita tangkap Muhammad, kita belenggu Muhammad, kita penjarakan Muhammad, biar dia mati membusuk di penjara. Iblis mengatakan, ini laisa bira'yin salat, ini bukan usulan yang baik ini. Para tetua semuanya, kalau Anda semuanya mau mencoba-coba menahan dan memenjarakan Muhammad, pasti pengikutnya akan berontak, pasti pengikutnya akan demo, pasti pengikutnya akan menyerang kalian, pasti klan atau suku dari Muhammad yaitu Bani Muthalib dan Bani Hashim pasti akan bergerak bersama-sama untuk berusaha untuk melepaskan Muhammad. Kata iblis. Kemudian muncul lagi usulan, kalau gitu ayo kerja, yuk kita usir Muhammad, biar Muhammad tidak ada di Mekah Mukarramah, biar kita kehidupan kita, sosial kita, agama kita, pakem yang sudah dari turun temurun ini ada, supaya kita biar tenang, tidak terganggu dengan celotehan Muhammad.
Dijawab oleh iblis, para ketua semuanya, ini juga bukan usulan yang baik. Karena apa? Kalau Muhammad kau usir, nanti walaupun jauh di sana, nanti di sana dia bisa membangun kekuatan. Nanti di sana dia justru lebih baik, lebih bagus kekuatannya, lebih banyak pengikutnya. Kalau dia sudah banyak pengikutnya, tidak menutup kemungkinan maka Muhammad akan berbondong-bondong dengan pasukannya, akan menyerbu dan menghabisi kita. Jangan itu bukan usulan yang baik. Baru Abu Jahal ngaco. Kalau tidak demikian, kalau itu bukan usulan yang baik, maka saya punya usulan yang jitu. Ini saya kira. Apa usulan kau? Usulanku adalah Muhammad bunuh. Habisi Muhammad. Bunuh Muhammad. Nah, kata iblis, cakep ini, bagus. Good idea. Ini ide yang bagus ini. Kita bunuh saja Muhammad. Tapi tar dulu, karena di kabilah Arab itu kesukuan luar biasa. Orang itu biasa perang antar suku. Gara-gara perang sukunya di Arab beda dengan perang sukunya di Geraha. Kalau perang suku di Geraha, romehan. Perang suku di Arab gara-gara perkara yang sepele mereka bisa perang suku. Nah, ini apalagi Muhammad dibunuh. Bani Hashim, Bani Muthalib ini membackupnya luar biasa. Bagaimana dong cara membunuhnya tapi kita bisa aman semuanya? Kalau seperti itu caranya, yuk kita kerahkan perwakilan dari setiap suku. Ya, Bani Adi, ayo tampilkan algojonya atau premannya. Bani Umayyah, ayo. Bani yang lain, ayo. Kita semuanya. Bahkan masuk dalam tim preman, tim algojo itu adalah Abu Jahal itu sendiri. Dan masuk dalam tim algojo atau preman yang diplot untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu adalah Abu Lahab itu sendiri. Paman daripada Rasulullah sendiri masuk dalam tim sang eksekutor untuk membunuh Rasulullah SAW. Kumpul itu 11 orang tim algojo dari seluruh suku mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah menyelamatkan Rasulullah SAW. Dan ini Allah bahas di dalam surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah bil akhrajahu alladziina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Tidak ada kekuatan yang menyelamatkan Rasulullah SAW kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar tiga ini yang pada akhirnya menghantarkan Rasulullah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di Madinah itu Rasulullah mendapatkan progres yang luar biasa. Rasulullah bisa mengepakkan sayap juangnya yang luar biasa. Rasulullah bisa menanamkan sendi-sendi keislaman yang luar biasa. Bahkan di kemudian hari Makkah Al-Mukarramah itu sendiri bisa dibebaskan dari sendi-sendi kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Mekah itu sendiri, di Ka'bah itu sendiri ada tidak kurang dari 360 berhala. Semuanya dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Inilah saudara sekalian, inilah momentum hijrah. Inilah momentum hijriyah. Dan di bulan Muharram inilah Rasulullah pertama kali terbersih hatinya. Pertama sekali Rasulullah meniatkan untuk hijrah itu adalah di bulan Muharram. Walaupun pada akhirnya Rasulullah hijrah di bulan Safar dan sampai di Madinah di bulan Maulid 8 atau 12 Maulid Rasulullah sampai di Madinah Al-Munawwarah. Nah, sehingga momentum Muharram ini tidak bisa kita lepaskan. Karena di sana ada momentum hijrah. Karena di sana pertama kali ada azab, ada etika, ada niat Rasulullah untuk hijrah itu di bulan Muharram. Jadi jangan, Muharram itu bukan bulan. Aduh, pihak semuanya. Bismillah. Halo, Ibu. Jadi Muharram bulan karomah, keramat atau tidak? Muharram bulan keramat atau tidak? Muharram bulan mulia atau tidak? Muharram bulan mulia.
mulia. Muharram bulan keramat. Tapi jangan keramat dan mulianya Muharram dihubung-hubungkan dengan Nyi Roro Kidul. Ya, karena ada sebagian tuh, bahkan di Jawa tuh, yaitu sudah ada satu ketetapan, Muharram nggak boleh ada hajatan. Ya, Muharram nggak boleh ada hajatan. Orang yang mau kawin, walaupun dia sudah ngebet mau kawin, Muharram nggak boleh. Ya, kudu pending nanti setelah masuk bulan Safar. Tapi di Safar sendiri di orang Jawa juga pantrangan. Karena Safar itu bermakna koneng. Koneng itu karena basic itu di penamaan bulan Safar. Satu versi satu riwayat mengatakan karena dulu orang-orang itu terserang penyakit kaleng. Maka Safar pun nggak boleh, yaitu mengadakan resepsi pernikahan. Maka kudu dipending nanti sampai bulan Maulid atau bulan Maulud. Jadi orang yang punya hajat apapun nggak boleh diadakan di bulan Muharram atau bulan Suro. Kenapa demikian? Karena bulan Suro atau Muharram ini adalah bulan yang keramat, bulan yang angker. Kenapa disebut bulan yang keramat yang mulia? Karena hubungannya Nyi Roro Kidul. Jadi orang-orang yang mau pindah rumah nggak boleh dulu pindah rumah di bulan Muharram. Orang yang mau hajatan nyupitan nyupitan budaknya, kemenang tuh nyupitan budaknya di bulan Muharram. Bahkan ibu-ibu nunggu hamil 8 bulan nggak hajat. Terus pembukaan dulu, istereh kudu diasupan deh. Awas ibu untuk menang ngahajen di bulan. Kenapa untuk menang ngahajen di bulan Muharram? Tidak boleh melahirkan di bulan Muharram karena itu adalah bulannya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul baru mundur mantu, yaitu di bulan Muharram ini konon katanya. Nah, kalau pemaknaan Muharram seperti itu, kalau penghormatan Muharram seperti itu, kalau labeling Muharram adalah dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul, maka ini jelas khurafat, ini jelas kebid'ahan, ini jelas kesyirikan, ini nggak boleh terjadi, yaitu pemaknaan bukan kita karena dikait-kaitkan dengan urusan Nyi Roro Kidul. Tapi urusan Muharram ini dinyatakan sebagai bulan Muharram, bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan, yaitu kaitannya adalah karena ada beberapa kejadian yang memang luar biasa Allah turunkan di bulan Muharram ini, yaitu seperti kan diterima taubatnya Nabiullah Adam AS adalah di bulan Muharram, yaitu bersandarnya perahu atau kapal Nabiullah Nuh di Gunung Judi itu adalah di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabiullah Ibrahim dari dibakar oleh Raja Namrud itu adalah juga di bulan Muharram. Nabiullah Musa AS bisa lolos menyeberangi lautan merah itu juga terjadi di bulan Muharram. Dan Rasulullah juga mencita-citakan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga terjadi di bulan Muharram. Karena unsur inilah dan juga karena pernyataan Al-Quran di surat At-Taubah di sana disampaikan dan juga di follow up oleh Rasulullah, yaitu di dalam hadis Rasulullah bahwa Muharram termasuk arba'atul hurum, termasuk bulan yang mulia. Dasarnya adalah itu, jangan dikait-kaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Jadi pertanyaannya Ibu, kalau di bulan Muharram atau bulan Asyura ini kita nikahin boleh nggak? Boleh. Kalau ibu nikahin anaknya di bulan Muharram ini boleh nggak? Boleh. Kalau bapaknya di bulan Muharram ini kawin dia boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Tidak, aku sabar atau unjuk mulut? Hah? Jadi untuk menang syarat kita nyaduk untuk menang. Gak boleh suaminya nanya untuk menang. Kunaon untuk menang tuh? Cina tadi bagus, cina soleha. Jadi bapak-bapak pun diberi izin pamajikan nyaduk arek mal. Di Yogyakarta itu konon Bu, diadakan survei. Sekian ribu orang disurvei apakah si suami itu mau poligami atau tidak. Semuanya 100% menjawab tidak mau poligami. Ketika disurvei itu di kanannya ada bapak mertuanya dan di kirinya ada ibu mertuanya, ditubuhkan pemajikan nyepengan halu. Jadi suami mau nyaduk enggak? Enggak. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya adalah Muharram ini harus kita jadikan event yang tidak cuma seremonial. Oke. Muharram ini harus ada perubahan.
Politik kita harus politik yang berubah. Ekonomi kita adalah ekonomi yang berubah. Dari ekonomi ribawi kita berubah menjadi ekonomi yang Islami. Sosial kita adalah sosial yang harus hijrah dari sosial yang kiblatnya dari Korea yang kiblatnya Barat tidak orang disebut itu modern. Kenapa disebut modern? Oh, karena jargonnya adalah Korea, karena jargonnya adalah Barat, karena jargonnya adalah Yahudi, karena jargon adalah Nasrani. Bukan itu, tapi adalah kiblatnya, yaitu kiblat kepada urusan perintah Allah, perintah Rasulullah. Innal arda, kata Allah, yarithuha ibadiyas salihun. Bumiku ini, kata Allah, aku wariskan. Yang akan menjadi pewaris bumi ini adalah bukan siapa-siapa, kata Allah, tapi orang-orang yang soleh. Nah, kalau sekarang yang menjadi pewaris bumi, yang menjadi penguasa, yang memberikan kebijakan, regulasi, hukum, dan selanjutnya apapun, ini bukan orang-orang yang soleh, maka itu bukan salah Allah berfirman, tapi itu salah kita semuanya. Yuk, umat Islam harus berbenah. Umat Islam yang memiliki keyakinan dan etika yang sekuat-kuatnya tentang pentingnya syariah Allah, tentang pentingnya keislaman, tentang pentingnya kita berhijrah, tentang pentingnya kita untuk move dari hal-hal yang sifatnya sekuler, hal-hal yang sifatnya kapitalis, hal-hal yang sifatnya kebarat-baratan, hal-hal yang sifatnya urusan Yahudi dan Nasrani, tapi kita berkiblat mencium tinggi untuk nilai-nilai keislaman. Harapannya adalah hijrah ini betul-betul dimaknai sampai relung hati yang terdalam sampai ke arah sana. Jangan sampai hijrah kita itu hijrah yang tidak membawa arti semata. Ayat ujian ya ayat, apa ujian ayat? Apa ujian? Resep tentang ujian. Ayat ujiannya, cek salah kita majikan hari berangkat haji. Cek salah kita mama, yuk kita berangkat haji. Ayo, sudah daftar, sudah. Tahun kapan kita haji? Sekarang. Yuk kita berangkat haji. Oh, tapi ini kita punya kucing kesayangan. Bagaimana nasib kucing kita? Ini kalau kita tinggalkan, kucing kita bisa mati, mama. Yuk, akhirnya sepakat, yuk kita kucing kita bawa saja berangkat haji. Maka suami istri ini berangkat haji ke Mekah Mukarramah dengan membawa kucing kesayangan. Ketika ihram, kucing dibawa. Ayo cing, ini ihram. Yuk niat ya cing ya. Labbaik Allahumma labbaik. Nawaitul hajj wal umrah lillah. Yuk kita niat ya. Kucing ketika ihram dia diajarkan niat ihram. Ketika tawaf diajarkan niat tawaf. Ketika sa'i, ketika rukun dan selanjutnya seluruh mata rantai rukun haji, wajib haji, kucing tamat. Begitu suami istri ini pulang dari Mekah Mukarramah ke tanah air, maka suami haji ini menyandang gelar Pak Haji dan Ibu Haji. Tidak ketinggalan kucing pun jadi haji. Jadi haji saya itu haji kucing. Nah, haji kucing ini ketika Bu Haji masak pindang, masak asin, masak ikan, Cek Bu Haji ini santai itu sudah beres masak. Nanti 30 menit lagi kita akan makan. Kata Pak Haji, mama itu masakan ditutup gak? Enggak. Nanti bisa aku kucing. Mau maknya we, ya kan kucing itu haji. Maknya we rek barang pau itu dak kucing nangis haji. Oh gitunya, oh bagus ya. Kita berharap dak kucing nangis haji pasti haji oke haji mabrur. Nah kita oke, insya Allah kita juga haji mabrur. Sudahlah pasangan suami istri nonton TV 30 menit 1 jam, begitu 1 jam kemudian pengen makan, dilihat ke dapur peang. Usaha kita peangna Bu Haji kucing. Nah momentum hijrah jangan menciptakan orang-orang mentalitas haji kucing. Kayak setuju atau tidak nih? Sepakat tuh, setuju tuh bapak-bapak. Jadi ke menduhur ayah di imah ada ya kadon ngudut wae maghrib ayah adan maghrib ngadon ngudut wae tara menaka masjid. Ieu teh momentum hijrah berarti eta saha gitu teh haji. Kita salah ibu teh saha berarti haji kucing eta teh. Ya, semoga ini menjadi tanaman bagi umat Islam semuanya. Umat Islam bisa betul-betul dengan momentum hijrah ini sebagaimana rumusan Rasulullah SAW, hijrah ila ma hajar anhu. Ya,
yaitu hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT menuju sesuatu yang mengundang ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Islam yaqdu wala yuqla alaih. Islam itu akan jaya kalau umat Islamnya memegang sendi-sendi keislaman sebagaimana para sahabat betul-betul memegang sendi keislaman. Ibu terakhir, kesuksesan sahabat Khulafaur Rasyidin dalam rentang waktu 30 tahun mereka sukses luar biasa. Perang yang paling dahsyat itu adalah perang Mu'tah, terjadi pada tahun 8 Hijriah. 3.000 orang melawan 200.000 orang. Dan kemudian perang yang tidak kalah luar biasa adalah perang Tabuk, yaitu terjadi pada tahun 9 Hijriah. 30.000 pasukan. Ini adalah pasukan terbesar yang pernah dibawa oleh Rasulullah melawan 100.000 pasukan. Nah, ini perang yang luar biasa. Ini adalah kejayaan. Kenapa para sahabat itu diberikan kesuksesan oleh Allah dengan kesuksesan yang luar biasa? Itu jawabannya ada di dalam surat Taubah. Wa'ati Allah Rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabarikum harikum fasbiru wattaqullaha innallaha ma'as sabirin. Satu kuncinya adalah karena mereka memegang kunci pakem ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah itu sampai di darah daging yang sedalam-dalamnya. Karena para sahabat taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dengan betul-betul taat. Tidak ada bargain, tidak ada nilai tawar untuk syariat Allah, tidak ada nilai tawar untuk hukum-hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Ini yang menjadikan mereka diberikan sukses, berkah dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita insya Allah umat Islam akan diberikan kesuksesan sebagaimana suksesnya para sahabat, sebagaimana berkahnya oleh sahabat. Sukses yang hakiki, bukan sukses yang fantasi. Sukses dunia sampai akhirat, berkah dunia sampai akhirat. Kalau kita tidak ada nilai tawar terhadap syariat Allah, syariat Rasulullah SAW, kalau kita tidak berusaha untuk menawar hukum Allah, hukum Rasulullah SAW, jawaban kita cuma satu: sami'na wa ata'na. Saya dengar hukum Allah, saya dengar hukum Rasulullah, dan saya tunduk dan patuh kepada hukum Allah, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin.